Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita mulakan majlis kita dengan bacaan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbuna, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya. Abu'u bi dzunubi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan jasmani dan rohani. Dijadikannya kita sebagai hambanya yang pandai mensyukuri setiap nikmat anugerahnya. Jadikan kita sebagai hambanya yang mampu bersabar atas setiap ujiannya seberat apapun ia. Dijadikannya kita sebagai hambanya yang senantiasa redha dan menerima segala ketentuan qada dan takdirnya. Hanya dengan bersikap seperti itu sahajalah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Siapapun kita, dimanapun kita berada, dalam keadaan pun apa saja kita, insya Allah. Hari ini, insya Allah kita akan bicara tajuk yang baru. Dan tajuk ini sedikit berbeza daripada apa yang selama ini kita pelajari. Ada sedikit sebanyak berkaitan dengan hukum, dan ada juga sedikit sebanyak berkaitan dengan tahsiniat. Nah, ada sedikit sebanyak kaitannya dengan hukum hakam, dan juga ada kaitan dengan dalam bahasa Arab dipanggil at-tajammul. At-tajammulu. Tajammul itu maknanya memperelok penampilan, gitu. Mempercantik penampilan, memperindah orang memandang. Bukan berhias ya. Berhias namanya mungkin tazyin atau tabarus, ini tajammul daripada perkataan jamil. Islam agama yang amat sangat menitik beratkan penampilan. Penampilan. Untuk menunjukkan bahwa seorang Muslim yakni seorang yang anggun, kemas,
tapi tetap syar'i. Sentiasa berpenampilan anggun, kemas, rapi, dan sentiasa tetap syar'i, menjaga syarak. Ini adalah sunnah yang perlu ditegakkan. Yang perlu ditegakkan. Sekaligus kita nanti akan bicara sedikit banyak berkaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengannya. Sebagai mukadimah, sebelum kita bicarakan tajuk ini jemaah sekalian, bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agama yang sangat sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia pasti menyukai keindahan, kekemasan, kebersihan. Sama ada kebersihan rohaniah, sudah pasti, tapi juga kebersihan jasmaniah. Bukan hanya kemas dan cantik dari segi rohani, tapi juga kemas, cantik, anggun dari segi jasmaniahnya. Islam menitik beratkan ini. Kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Bahkan tentu semua daripada kita telah mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Baginda bersabda, Salullahal afwa wal afiyah. Wahai kamu sekalian, kata Nabi, salullaha, mintalah kepada Allah. Mohon kepada Allah. Yang pertama, mohon al-afwa, kemaafan bagi segala kesalahan. Yang kedua, al-afiyah. Afiyah itu kesehatan. Kita kata sehat wal afiyat. Sehat. Fa innal abda ma'u'tiya ba'da yaqinin khairan min afiyah. Karena sesungguhnya seorang hamba itu tidak diberikan kepadanya oleh Allah selepas keyakinan kepada Allah lebih baik daripada kesehatan, kekemasan diri. Artinya anugerah Allah terbesar pada kita yakni keyakinan, iman, itu betul. Nah, itu betul. Tetapi terbaik kedua rupanya afiyah. Badan sehat, penampilan sentiasa kemas, bersih. Orang Islam tidak boleh mengabaikannya. Nah, orang Islam tidak boleh mengabaikannya. Ma manahal insana ni'matan ba'dal iman wa tauhid. A'zam min ni'mati sihhah was salamah minal amradi wal asqami. Tidak ada anugerah Allah kepada hambanya yang lebih besar selepas anugerah iman, selepas anugerah tauhid, yang lebih besar daripada nikmat anugerah kesehatan, kebersihan diri, yang tentunya dengan kesehatan dan kebersihan sentiasa tampil kemas. Kemas, bahasa saya anggun, tetapi tetap syar'i. Tidak kira kaum lelaki maupun kaum perempuan. Nabi pernah menyuruh sahabatnya untuk mengemaskan penampilan dirinya. Khasnya rambutnya yang tidak tersisir rapi. Janggutnya yang tidak ditrim dengan betul. Untuk balik dan mengemaskan, merapikan rambutnya. Sahabat ini balik, terus jumpa Nabi semula.
dan Nabi memujinya. Alangkah baiknya seseorang sahabat menemui sahabat dalam keadaan seperti ini, daripada sahabat menemui sahabatnya ka'annahu ru'usus syaitan, seakan-akan macam kepala setan. Kan rupanya sahabat tadi ketika pada mulanya jumpa Rasul, rambutnya tidak tersisir rapi, tidak disikat dengan rapi. Kacau lah, kusuk masa macam itulah rambutnya. Nabi tak suka melihat itu. Balik dulu kemas. Ini sunnah. Yang saya katakan ini sunnah yang sangat mudah dilakukan. Dapat pahala karena apa? Karena ianya sesuai dengan fitrah. Dengan fitrah. Sebab itu orang Islam hendaklah sentiasa merasa perlu untuk sentiasa tampil kemas. Walaupun tentulah tidak boleh melampau seperti tadi kemas atau anggun, tapi tetap syar'i. Yang itu saya katakan. Nah, salah satu daripada perkara yang perlu dijaga, dan satu daripada perkara yang Islam suruh kita sentiasa menjaga, agar seseorang itu sentiasa tampil kemas tentulah serba sehat dan sebagainya, yakni potongan rambut. Siapa di antara kita yang tak pernah gunting rambut? Tidak ada. Kan ini adat. Ini kan kebiasaan. Tapi rupanya agama kita punya peraturan. Ada peraturan. Bagaimana seseorang itu hendak mencukur rambutnya. Gunting rambut. Jadi, tajuk yang kita nak pelajari ini, tajuk yang biasa bagi saya, yakni hukmu halqir ra'si. Dalam bahasa Arabnya. Hukmu halqir ra'si. Hukum halqur itu artinya botak. Hukmu halqir ra'si. Hukum membotakkan atau mencukur kepala. Gunting rambut lah. Apa hukumnya? Halqun maksudnya botak. Membotakkan kepala atau mencukurnya. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, elok saya sampaikan dahulu sepotong hadis Nabi SAW yang dirawikan oleh Imam Abu Dawud daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sya'run. Man kana lahu sya'run. Siapa sahaja yang mempunyai rambut. Siapa saja yang ada rambut di kepalanya. Fal yukrimhu. Maka hendaklah ia menghormatinya, memuliakannya, merawatnya maksudnya. Siapa saja yang Allah anugerahkan rambut, kepalanya ada rambut, hendaklah dijaga. Dijaga betul. Fayukrim maknanya hendaklah ia memuliakannya. Jadi tidak boleh orang membiarkannya. Apalah biarlah. Panjang pendek tak kisah, kering tak kisah, kotor. Jadi kalau jamaah tanyalah, apa ada agak-agak hadis yang menyuruh kita sampo kepala? Ada, ini hadisnya. Siapa yang ada rambut, hendaklah dimuliakan rumahnya. Ya termasuklah membersihkan kepala. Samponya, diguntingnya, ditrimnya, yang pasti rambut yang dikatakan mahkota, nikmat Allah yang besar, sehingga Nabi SAW
memberitahu pada kita dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, siapa saja yang punya rambut hendaklah merawatnya, memuliakannya, menghormatinya. Falyukrimhu, itu maknanya hendaklah menghormatinya. Ai falyuzayyinhu wa yuzayyinu falyuradhihu. Hendaklah ia sentiasa membersihkannya. Hendaklah ia sentiasa memperelokkannya, mempercantikkannya. Bil ghusli, ya, dengan basuh. Wat tadhin, dengan bubur minyak gamaknya. Wat tarjil, ya. Tarjil, bagi beberapa dilepaskannya, disikat supaya ini tidak apa dipanggil ya, kusut ya, tidak kusut. Wala yatrukhu mutafarriqa. Jangan biarkan berkacau balau, simpul sana simpul. Subhanallah. Sebab itu PC rambut yang panjang lalu simpul-simpul diri sampai macam Allah, ya'udzubillah. Itu dilarang dalam agama. Rambut yang tersimpul pun disuruh diuraikan supaya lurus. Ini malah disimpul mati. Dibentuk macam apa tuh ya? Bukan macam alien tuh ya. Apa namanya? Fa'inan nadhafah wa husnan madhar mahbub. Ya, karena kebersihan, kekemasan, kerapian dalam penampilan, sehingga orang memandangnya, merasa senang hatinya. Mahbubun, sesuatu yang amat disukai. Tengok, nak cari pahala, nak cari ridha Allah, nak ikut sunnah Nabi. Rupanya setiap saat kita boleh mengikuti sunnah Nabi. Nak dapatkan taban pahala, rupanya keluar rumah aja. Dalam rumah pun dapat pahala. Apatah lagi perintah ini, Masya Allah, sesuai dengan fitrah kita. Fitrah kita. Hanya saja saya dikatakan, tetap syar'i, menepati syarat kerana annal mubalagha fil i'tina'i bisya'ri wal mandar madhmumah. Karena bila orang itu berlebih-lebihan dalam memelihara rambutnya, 1 hari 5 jam hanya untuk urusan rambut. Sekali buang urusan rambut saja 2.000 ringgit. 1 bulan berapa kalau satu kali 2.000? Oh. Balik ada tidur sudah rusak lagi. Masuk nak keluar lagi kena lagi. Nah, ini namanya al-mubalaghah, ini madhmumah. Ini tercela. Tidak dimakan. Lima fiha min israfi wa tadyi'il waqti wal juhdi. Apa saja perbuatan yang israf itu melampaui batas yang dibenarkan adalah tercela. Makan itu halal, disuruh. Minum itu halal, disuruh. Tapi wala tusrifu. Jangan berlebihan. Berias demikian juga. Mengemas rambut demikian juga. Jadi tidak boleh. Masa banyak dihabiskan hanya untuk ini. Sebab itu dalam hadis yang lain, naha Rasul SAW anit tarajjuli illa ghibba. Bahwasanya Rasul SAW melarang seseorang itu mendandan rambutnya. Menyikat rambutnya, mendandan rambutnya. Nabi larang. Illa ghibba. Kecuali ghibban. Ghibban itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, ayyudhinu yauman, ya sesekali. Wah, bukan setiap saat. Jadi macam mana nak memadukan antara dua hadis tadi? Tadi hadis pertama menyuruh, hadis kedua pula dilarang. Yani itulah. Disuruh tapi tidak boleh berlebihan. Nabi melarang itu hari-hari atau setiap saat. Dan tentu tidak mudah kosnya ya. Tidak mudah kosnya kalau orang yang ini. Masya Allah. Kecuali hanya ghibban. Ghibban itu ya itu tadi lah. Sekali. Jadi bukan satu apa istilahnya? Bukan satu keutamaan di dalam hidup, tapi ia mesti diberi perhatian. Bukan keutamaan, tapi hendaklah sentiasa diberi perhatian.
Ini tentang banyak hadis-hadis yang berkaitan dengannya ini. Baik, ya mas sekalian, tak kira lelaki ataupun perempuan ya. Ini tak kira lelaki atau perempuan. Jadi kalau perempuan pun disuruh untuk sentiasa tampil anggun dan terpuji, lelaki pun adalah juga sentiasa tampil anggun dan terpuji syar'i. Ima perempuan yang adalah istri kepada suaminya ataupun suami terhadap istrinya. Itu dapat pahala. Kita jangan hanya fikir yang disuruh oleh agama sentiasa berpenampilan menawani hanya istri di hadapan suaminya. Sementara suami ala kadarnya banyak. Oh tidak. Sebagaimana istri supaya sentiasa berpenampilan menawan suaminya, maka suaminya pun adalah sentiasa berpenampilan yang menawan istrinya. Sama hukumnya. Ini tajamul namanya, ya. Tajamul. Ada satu jamaah sekalian, ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Riwayat Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas setelah mempelajari, mendengar hadis-hadis Nabi tadi? Ibnu Abbas berkata begini, Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati. Sesungguhnya aku suka berhias diri, tajamul, lil mar'ati, bagi istriku. Ibnu Abbas kata, aku suka berdandan istilahnya menghadiri tajamul supaya sentiasa berpenampilan kemas lil mar'ati, bagi istriku. Kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ati. Sebagaimana aku suka istriku berpenampilan menarik dan kemas bagiku. Masya Allah. Sebagaimana aku suka istriku berpenampilan menarik di hadapan aku, untuk aku, maka demikian juga aku pun ingin berpenampilan kemas dan menarik bagi istriku. Lalu Ibnu Abbas mengutip sepotong ayat daripada Al-Quran, Al-Baqarah 228, Al-Baqarah 228, di pertengahan ayat itu, Al-Baqarah 228 di pertengahan itu ada firman Allah, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Itu. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Di pertengahan tuh, Bang, bagi setengah separuh tuh. Walahunna, dan hak bagi mereka istri, mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sama seperti mana kewajiban atas mereka dengan baik. Jadi sebagaimana istri ada kewajiban terhadap suaminya, sebagaimana istri mesti berpenampilan sentiasa kemas dalam suaminya, maka suaminya pun berkewajiban melakukan seperti itu terhadap istrinya. Sebagaimana suaminya menghendaki istrinya berpenampilan kemas di hadapannya, maka istri pun ada hak untuk meminta suaminya berpenampilan seperti itu di hadapannya. Ibnu Abbas berdasarkan ayat ini dia berkata, aku suka menghias diriku, berpenampilan kemas di hadapan istriku, sebagaimana aku suka dia berpenampilan kemas di hadapan. Saya ingin sampai sekali, ini sunnah Nabi. Ini ibadah. Kalau saya cerita, kalau kita bicara bahwa sholat malam itu ibadah, puasa Rajab itu ibadah, baca Quran ibadah, usaha itu ibadah, itu semua sudah tahulah. Dan dapat pahala. Puasa 3 hari tiap bulan itu sunnah Nabi.
baca zikir selepas salat itu sunnah Nabi. Itu semua sudah paham lah. Kenapa yang setiap hari kita sentiasa tampil di hadapan orang? Paling tidak tampil di hadapan pasangan kita masing-masing. Di situ sebenarnya terbuka luas untuk kita mengamalkan sunnah Nabi dan juga ibadah. Subhanallah. Tadi Nabi nyatakan, mohon kepada Allah pengampunan, kemaafan bagi dosa, dan kesehatan tubuh badan. Lalu diuraikan dalam terjemahan sarahnya, al-afiyah itu bukan sekadar sehat, tapi juga bersih. Saya simpulkan kemas tadi. Kemudian kemas dan lain sebagainya dan seterusnya. Baik, ini apa yang ingin kita pelajari. Jadi mari kita lihat sunnah Nabi itu lebih luas. Jangan sampai perkara seperti ini dianggap remeh. Jangan kita menganggap bahwa perkara ini tidak penting. Sehingga belum disebut sunnah Nabi, mungkin hanya bab puasa sunat, bab salat sunat, bab zikir sunat, oh tidak. Islam agama yang benar memberi peluang kepada pemeluknya untuk mendapatkan bekalan sebanyak-banyaknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkas kata jamaah sekalian, seorang Muslim tidak boleh tidak, dia mesti menjaga penampilannya. Ini perintah agama. Seorang Muslim atau seorang Muslimah tidak boleh tidak isinya tampil ala kadar. Khasnya lelaki lah. Yang penting menutup aurat umpamanya. Sebab kalau lelaki kan paling mudah sekali kalau batasnya yang penting menutup aurat kan sangat sederhana sekali. Tapi agak-agak adakah pasangan hidupnya suka jika suaminya setiap hari sepanjang masa di hadapannya pakainya hanya sekadar menutup aurat? Oh, tentu tidak kan? Tentu tidak. Inilah yang ingin saya beri penekanan di sini. Baik, jamaah sekalian. Jadi mari kita lihat nota itu. Hukmu halqir ra'si. Hukum membotakkan atau mencukur kepala, gunting rambut. Ringan saja tajuknya. Tapi tajuk ini pertama berkaitan dengan hukum hakam, bicara hukum hakam. Yang kedua berkaitan dengan tajamul, ihsan, akhlak, adab, termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ tadi sudah saya bacakan hadisnya daripada Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sya'run falyukrimhu. Tadi saya bacakan. Hadis riwayat Abu Daud. Sesiapa yang memiliki rambut hendaklah ia menghormatinya. Artinya menyikatnya, menyisirnya, ya. Memotongnya mungkin kalau panjang atau memberikannya minyak dan memeliharanya lah, membersihkannya dan seterusnya, memperkemaskannya. Qauluhu falyukrimuhu, sabda Nabi falyukrimu itu ai falyuzayyinannahu, hendaklah memperindah, menghias. Falyunadzifhu, membersihkannya, bil ghusli, dengan membasuhnya, wat tadhin, dan memberi minyak, wat tarjil, menyisirnya supaya lurus, tidak kusut. Tarjil itu maknanya sentiasa menyisir supaya tidak kusut. Wala yatrukhu mutafarriqo, jangan biarkan kacau sana berselerak sana sini, kembang sana kembang sini.
Fa innan nadhafah wa husnul madhar mahbubun. Karena kebersihan dan berpenampilan kemas sedap dipandang itu sesuatu yang disukai. Tadi telah sampaikan, ini yang saya sampaikan tadi ya. Ghairu annal mubalaghah, inilah dia. Hanya saja berlebih-lebihan fil i'tina'i bisya'ri, dalam mengurus, menjaga rambut, wal mandor, dan penampilan itu madmumah. Jangan berlebih-lebihan. Sehingga masa banyak dihabiskan untuk urusan rambut, rezeki Allah hanya dihabiskan untuk urusan rambut. Nah, itu yang madmumah. Lima fiha minal israfi wa tadyi'il waqti wal juhdi min ghairi faidah. Karena ianya termasuk perbuatan yang melampaui batas, mensia-siakan waktu, membuang waktu, dan juga tenaga tanpa faedah. Waqad naha Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah melarang anit tarajjul illa ghiba. Nabi melarang tarajjul. Tadi tarajjul saya kata, tarajjul itu maknanya yakni meluruskan rambut. Jadi menyikat rambut sehingga lurus. Itu illa ghiba. Kecuali hanya ghiban. Rasul SAW melarang menyisir atau mendandan rambut kecuali ghiban. Apa itu makna ghiban? Terjemah di bawahnya itu. Qaulu ila ghiban, ghiban kata Imam Ahmad yakni yudhinu yauman wa yauman la. Satu hari mungkin maafnya, satu hari tidak. Satu hari iya, satu tidak. Maknanya tidak sepanjang masanya dihabiskan, tenaganya dihabiskan hanya untuk urusan dandan rambut. Pagi macam itu. Maklum pagi tadi keluar orang macam itu visinya. Petang jumpa kumpulan lain lagi pula bentuk lagi. Malam keluar lain lagi. Besok lain. Oh, ini dilarang oleh agama ya sekalian. Dilarang oleh agama. Apalagi sebenarnya bagi muslimah tak ada masalah karena muslimah mesti ditutup, jadi tidak perlu menghabiskan masa. Bukan masa. Pada Rasulullah tentu kaum lelaki yang banyak melakukan. Qala Ibnu Asir rahimahullah at-tarajjul au tarjil ay tasrihu sya'ri wa tadhifuhu wa tahsinuhu. Mengemas, mendandan rambut atau bersambut tapi berlebih-lebihan. Qala Asy-Syaukani, saya bacakan saya penjelasannya. Qala Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani berkata, wal hadisu yadullu ala karahatil istighali bitarjili fi kulli yaum. Dan hadis ini menunjukkan ala karahatil istighal. Menunjukkan yakni menyibukkan diri, tidak disukainya perbuatan menyibukkan diri, bitarjil, sibuk menyibukkan diri dengan mendandan rambut. Fi kulli yaumin, tiap hari. Li'annahu nau'un minat tarfah. Karena itu salah satu bentuk bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan. Waqad tabata min hadisil Fadalah bin Ubaid inda Abi Daud. Ada hadis daripada Fadalah bin Ubaid lewat Abu Daud. Dia berkata, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yanhana an katsirin minal irfah. Adalah Nabi SAW yanhana melarang kami an katsirin minal irfah, yakni melakukan banyak bermewah-mewahan, berlebih-lebihan. Jadi kesimpulannya Ibnul Qayyim berkata, was-shawabu annahu la tu'aridu bainahuma. Kedua hadis, pertama Nabi suruh kita menjaga rambut, ada yang kedua melarang pula tarajul. Kata Ibnu Qayyim, kedua-duanya ini tidak berlawanan antara satu dengan yang lain. Antara hadis mangkana lau sya'run falyukrimhu,
antara hadis yang berbunyi siapa yang punya rambut adalah ia menjaganya dengan hadis an-nahyu anit tarajul ila ghibah, dengan hadis yang melarang kita tarajul hari-hari itu. Fa inal abda, kata Ibnu Qayyim, karena sesungguhnya seorang hamba itu ma'murun, disuruh bi ikrami sya'rihi, untuk merawat, memelihara, menjaga rambutnya. Wa manhiyun anil mubalah, tetapi dilarang berlebih-lebihan, melampaui batas. Wa ziyadah fir rafahiyah wa tana'um, sehingga mendana rambut sudah menjadi satu hobi. Mendana rambut sudah menjadi satu apa namanya? Ya, satu kepuasan tersendiri banyak. Wah, bahkan satu sunnah hidup. Fayukrimu sya'rahu wa la yattakhidhu rafaha wa tamfidina. Maka hendaklah muliakan rambut itu, jaga rambut itu, tapi jangan berlebih-lebihan. Bal yatarajjalu ghibah, sebenarnya hanya ghiban. Hadza aula ma humila alaihi alhaditsan. Inilah kesimpulan daripada memadukan dengan dua hadis itu. Baik, ini hadis yang mula-mula tadi saya sampaikan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui kami. Fara'a rajulan sya'itan. Lalu baginda melihat seorang laki yang tidak terurus rambutnya. Kepalanya tidak terus. Qad tafarraqa sya'ruhu. Rambut yang dari kepalanya ya dibiarkan berterbangan dan yalah kacau lah. Memang tak terus langsung lah. Rusuk masai. Faqala, lalu Nabi bersabda menegur si lelaki ini. Amma kana yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'rah. Tidakkah dia mendapati mempunyai sesuatu yang boleh dia menguruskan rambutnya? Maknanya, kawan kita yang rambutnya tak terus itu, bukankah dia ada sesuatu yang dengannya boleh memelihara rambutnya? Mungkin ada sikat ke, ada minyak ke, kalau sekarang mungkin ada shampoo ke, ada air ke. Takkan tak ada langsung sikat. Wara'a rajulan akhar wa alaihi thiyabun wasikhah. Kemudian pada masa yang sama Nabi pun melihat seorang laki lain dengan pakaian yang sangat kotor. Pakaiannya kotor. Wasikhah, kotor. Faqala, lalu Nabi bersabda menegur orang ini. Amma kana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi taubah. Apakah orang ini tidak mendapati air, tak punya air untuk dia basuh pakaiannya? Jamaah sekalian, Rasulullah ini utusan Allah. Baginda tidak akan bercakap sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Saya ulangi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berkata-kata kecuali semua ucapannya berdasarkan wahyu. Jadi jika Nabi tengok orang yang rambutnya tidak terurus, lalu Nabi tegur, itu berdasarkan wahyu. Itulah kehendak Allah, bukan kehendak Nabi semata-mata. Jika Nabi melihat kawan sahabatnya, pakaiannya kotor, lalu Nabi tegur, tak ada air, rumah awak tak ada air ke? Awak tak ada masa ke untuk basuh ke? Itu adalah wahyu Allah. Bagaimana mungkin benda itu benda yang kecil? Bagaimana mungkin masalah rambut dianggap remeh?
Memakai pakaian yang kurang bersih, yang tak bersih dianggap benda yang remeh. Bagaimana ia kecil dan remeh? Allah pun istilahnya turun tangan. Nabi pun menegur saat itu. Saat itu. Tidak mungkinlah Nabi membiarkan sesuatu jika sesuatu itu harus hukumnya. Tidak mungkin Nabi membiarkan suatu keadaan jika keadaan itu katalah tidak mengapa. Bila Nabi terus tegur, tidak tunggu masa, tidak esok lusa kali-kali, maknanya benda itu semua dianggap benda yang penting dalam agama. Ingat, Islam bukan hanya bicara alam kubur. Islam bukan hanya bicara kematian, hisab dan mizan. Islam bukan hanya bicara hidup nanti di akhirat. Tapi Islam juga bicara hidup kita sekarang ini. Termasuk penampilan diri. Termasuk penampilan diri. Sebab itu ditegur. Saya terfikir jamaah sekalian, kalau kita menghafal hadis ini agak-agak kena maki orang atau tidak ya. Ada orang Islam kata ke masjid, tiba-tiba bajunya pula Allahu Akbar. Minta maaf pakai kain sarung, pergi masjid pakai kain sarung. Kain sarungnya pula ada spring, namanya. Kain sarungnya ada spring. Kalau tarik panjang, dilepas naik balik. Lepas itu, Allahu Akbar. Baunya pun semacam karena campur macam-macam lah. Bau peluh satu hal, campur minyak atarnya tukar-tukar. Karena setiap kali nak sholat, disunatkan pakai atar. Setiap sholat, kata. Jadi kalau dah sholat, katalah campur sholat sunat sudah 5 kali pakai atar dan tukar-tukar warna bau dia. Karena kawan bagi. Bayangkan. Agak-agak kita tegur. Kan kita pernah melihat seperti itu. Yang peliknya, orang-orang yang ini sesenang pula, dia sedang mendakwahkan ke sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Bayangkan. Bagaimana kita nak mendakwahkan, mengempenkan ikut sunnah Nabi? Jika penampilan kita pun begitu. Allahu Akbar. Jadi jika ada orang, saya terfikir, kalau orang datang pakai pakaian yang kotor, Nabi suruh basuh. Jika ada orang yang rambutnya tidak tersisir, Nabi suruh balik sisir dahulu. Agak-agak lah. Ini hanya agak-agak ya. Jika Nabi sekarang masih hidup, lalu pergi masjid, bahkan ada setengah masjid, zamannya pakainya Allahu Akbar. Yang saya kainnya pun semua ada spring dia lah. Ditarik panjang di depan. Cemana agak-agak. Begitu selekeh penampilan. Agak-agak cemana ya. Inilah yang sekalian. Jadi sedih. Sedih. Kita yang kempenkan sunnah Nabi, mengajak juga di sunnah Nabi, tapi kita menyuruh orang ikut sunnah. Oke, kita mari sunnah Nabi, mari makan ikut sunnah Nabi, begini katalah makan macam itu. Satu sunnah Nabi kita tegakkan dengan makannya, tapi yang lain kita tinggalkan tanpa kita sadari. Coba macam mana? Mari kita usul Nabi soft rapat, soft memang rapat. Sunnah Nabi. Lurus sunnah Nabi. Sekarang tak boleh rapat lah, mana sunnah yang satu. Kita tegakkan sunnah Nabi, softnya rapat dan lurus. Tapi apakah sunnah Nabi jika pakaian kita kotor, tidak kemas, minta maaf sekali minta maaf. Kalau Nabi lihat pakaian kotor suruh basuh, agak-agak lah. Kalau sekarang pakaian itu tidak kotor, suci, hanya agak kemudian lusuh. Ibarat kain ada spring lah. Agak Nabi suruh gosok atau tidak, atau dibiarkan. Jadi menggosok pakaian itu niatkan tajamul, dapat pahala. Oh, tak apalah saya nak pakai pakaian ni, baju ini, tak apalah saya tak nak pakai dulu lah. Ini belum bergosok nampaknya. Oh kain-kain sepalikan ini belum gosok, nak gosok dululah untuk sembahyang. Itu ibadah yang maksudnya itu sunnah. Mana sunnahnya? Tajamul. Nabi suruh berpenampilan kemas.
Jadi yang sunnahnya bukan hanya nanti bila pakai kain, lalu tinggi banyak. Di atas mata buku lali. Kan ada orang begitu. Memanglah pakai kain, katalah oke, hingga paras buku lali atas tinggi, itu sunnah. Karena sampai ada tinggi. Sampai separuh betis dia. Tapi bila kain itu tidak bergosok, tidak bersih, dipandang pun tak kemas, di mana sunnahnya? Di mana sunnahnya? Saya pernah cerita dahulu ya. Ini betul saya lihat sendiri. Memang kita ini agama Islam ini agama yang sangat-sangat menitik beratkan kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Pernah saya melihat, agak lama lah, ya mungkin orang itu tak perasan, kereta dia, stiker An-nadhafatu minal iman, itu letaklah di windscreen dia. Besar. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagai daripada iman. Windscreen kereta dia belakang. Tapi minta maaf, selagi minta maaf, kereta itu sangat kotor. Mungkin sudah berminggu-minggu atau bulan tak berbasuh. Debu kalau macam tu kotor lah. Dan mungkin kita boleh menulis di pintu kereta itu karena kotornya. Tingkap terbuka dan isinya tu Masya Allah. Tak tahulah, ialah kalau baju pun gantung elok-elok, tapi dilonggok lah. Ada baku dilonggok. Ini bukan masalah kereta itu baru atau tak baru mahal. Tidak, itu bukan soalnya. Kereta itu sangat-sangat tidak menepati payuan kebersihan. Memang tidak lulus lah, tidak pas lah dari segi kebersihan. Tapi stiker yang dilekatkan an-nadhafatu minal iman. Dan yang bawa kita itu pakai songkok haji. Coba macam mana? Apa yang nak dikempenkan nih? Bukankah itu jadi inilah, kalau kita tidak melihat Islam itu secara Islam bukan hanya bicara tentang pahala di alam barzah, alam gaib. Islam juga bicara kehidupan kita sekarang ini. Bahkan penampilan kita setiap hari. Dibacakan oleh Islam. Itu hadis. Hadis berikutnya. Saya bacakan dulu hadis. An Zaid bin Aslam anna Atha ibni Yasar akhbarahu kana Rasul sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam masjid. Fadakhala rajulun ta'irur ra'si wal lihyah. Tiba-tiba datang masuk ke dalam masjid seorang lelaki yang ta'irur ra'si. Ta'irur ra'si itu mana kepalanya tidak terurus. Itulah rambut dia tak tersusun rapi itulah. Wal lihyati, janggutnya pun demikian juga. Islam suruh membela janggut, tapi janggutnya tak ditrim langsung. Tahulah betul macam mana. Tertair lah. Mungkin panjang pendek tak tahulah. Yang pasti tidak kemas. Si mandor dia. Jadi tak apa ya, tak cantik lah. Tidak good looking lah. Mungkin aduh macam mana ya. Wa asyara ila Rasulullah sallam. Lalu Nabi memberi isyarat dengan tangannya. Tapi Nabi tak menunggu besok, saat itu pula lelaki yang masuk masjid yang kepalanya rambutnya tak terurus, janggutnya tidak terurus. Nabi disyarat an ukhruj. Nabi memberi syarat supaya orang itu keluar masjid. Baik, kalaulah hadis ini kita amalkan hari ini, agaknya gaduh atau tak gaduh? Gaduh kita. Bagaimana mungkin berpenampilan tidak kemas itu benda remeh? Bertambah kemas itu benda kecil. Orang yang masuk masjid, penampilannya tidak kemas, tidak menawan. Orang pandang pun mungkin mata susah. Dihalau keluar oleh Nabi. Ukhruj, keluar. Ka'annahu ya'ni,
Ya, seakan Nabi memberi isyarat, yakni islah sya'ri ra'sihi walihiyatihi. Suruh keluar dan sekali memberi isyarat, tolong kemaskan dahulu rambutnya, tolong kemaskan dahulu janggutnya. Ya, diterima elok-elokkan, disikat biar nampak kemas lah, bukan alahai. Berdegai sana sini. Ya. Fa'ala ar-rajulu, lalu seorang lelaki tadi pun keluar, sisir rapi, kemas rapi-rapi, panjang pendek diatur, mungkin dikasih minyak sekali. Tsumma raja'a, kemudian masuk semula ke masjid. Datang semua. Faqala Rasul SAW, lalu Nabi bersabda. Sangat pedas sabda Nabi. Sabda Nabi, alaisa hadza khairan min ayyatiya ahadukum ta'irar ra'si ka'annahu syaitan. Masya Allah. Bukankah ini lebih baik daripada salah seorang daripada kamu datang menemui saudaranya dengan rambut yang tidak terurus seakan-akan dia setan? Subhanallah. Orang yang rambutnya kembang macam itu, Nabi kata, itu kepala setan. Memang kita tak pernah tengok setan. Tapi Nabi yang menyamakan setan. Jadi orang Muslim tidak boleh punya rambut, apa tu ya? Afro tu ya. Rambut afro. Saya panggil rambut kribo tu. Rambut kribo tu. Macam tu Cik Ali Kucing tu kan. Macam Cik Ali Kucing tu. Tak boleh. Macam kawan kita si Ali Kucing tu lah. Ali Cat. Itu tidak boleh. Ya, disisir lah, elok-elok. Atau dipintal-pintal sehingga macam apa tu makhluk yang pengganas tu? Macam predator ke apa tu yang. Allahu Akbar. Pun tidak dibenarkan dalam agama. Mana pergi masjid macam tu? Tak boleh. Tidak. Ini hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Dan inilah tadi hadis yang saya baca kata Ibnu Abbas tadilah menyatakan begitu. Baik. Jamaah sekalian, mari sekarang kita lihat apa kesimpulan daripada ini. Alladzi yu'khadhu min kalamil ulama. Mari kita bukan. Ini kaitannya dengan hukum hakam sekarang. Kesimpulan yang ini bahwa tajammul, berpenampilan rapi dan tetap syar'i, itu adalah perintah agama, itu tuntutan agama, itu adalah sunnah Nabi, itu adalah ibadah. Kalau orang zaman 60-an apa tuh pakaiannya? Wah, rambutnya Masya Allah. Minyak apa? Minyak tanco ke apa tuh? Wah, sisir rapi. Dia punya seluar, dia punya kesan setrikanya tuh, tajamnya luar biasa. Sebab kainnya sebelum disetrika dikena kanji dahulu. Dia setrika tuh bukan tajam. Itu tajam tuh. Wah, dan itu memang begitulah sunnah Nabi sepatutnya. Sepatutnya begitu. Baik, sekarang dari si hukumnya. Alladzi yu'khadhu min kalamil ulama rahimahullah anna halqar ra'si sittatu anwa'in. Kesimpulan daripada perkataan para ulama setelah memahami beberapa hadis Nabi, semoga Allah merahmati mereka, bahwa membotakkan kepala, cukur rambut hingga botak, tajuknya halqur ra'si, itu terbagi menjadi 6 kategori. Ada 6 kategori. Botakkan kepala. Ini cerita botak dahulu. Bukan cerita cukurnya nanti. Cerita membotakkan kepala. Dalam pandangan Islam ni ada 6 jenis, 6 kategori.
Yang pertama dan yang kedua, yakni membutakkan kepala termasuk ta'atun wa qurbatun ilallahi ta'ala yutabu alaihil insan. Jenis yang pertama, bukan 1, 2. Jenis yang pertama, tapi ada 6 kategori kan. Kategori yang pertama, yakni membutakkan kepala sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, takarub kita pada Allah, dan bila kita lakukan dapat pahala. Masya Allah. Botak kepala jenis yang pertama ini adalah bentuk ketaatan kita. Bentuk takarub kita pada Allah. Ini adalah bentuk ibadah kita pada Allah. Dan bila kita melakukannya, dapat pahala. Oh, luar biasa. Botak kepala dapat pahala. Ini jenis yang pertama. Jenis yang pertama ini ada 4. Botak kepala sebagai ibadah, sebagai ketaatan, sebagai takarub pada Allah, dan diberi pahala sama melakukannya, ini ada 4. Nomor 1 dan 2 adalah tahallul semasa haji atau umrah. Tahallul masa haji dan tahallul masa umrah. Usai ikhram, kita nak pergi haji, ikhram haji atau ikhram umrah. Habis umrah kan kita tahallul dengan potong rambut. Lepas ikhram haji, kita pun tahallul, potong rambut. Membotakkan, tahallul dengan membotakkan kepala, licin, itu adalah salah satu ketaatan kita pada Allah. Itu adalah bentuk ibadah kita pada Allah. Itu adalah takarub kita pada Allah dan diberi pahala. Diberi pahala. Ini nomor 1 dan nomor 2 ya. Botak kepala karena tahallul haji, ikhram haji atau ikhram umrah. Baik. Apakah ada dalil botak kepala dalam Al-Quran? Ada. Khasnya, adakah ada dalil botak kepala bagi orang yang nak tahallul ihram haji atau umrah? Ada. Dalilnya surah Al-Fathu ayat 27. Bukan dilarang, bukan dikecil, bahkan dapat pahala. Masya Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fathu ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal haram insya'allahu aminin. Insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu. Faja'ala min duni dhalika fatahan qariba. Laqad demi sesungguhnya. Sodako telah membenarkan. Allahu oleh Allah. Rasulahu kepada Rasulnya. Ar-ru'ya akan mimpi. Bilhaq dengan sebenar-benarnya. Nabi pernah bermimpi di Madinah.
Dalam mimpinya itu Nabi melakukan ibadah haji atau umroh ke Makkah berbondong-bondong. Umroh, ada sa'i, ada tawaf, ada tahallul, ada botak kepala, ada yang ingat, mimpi Nabi adalah benar. Nabi tak pernah mimpi bohong. Dan akhirnya mimpi Nabi ini menjadi kenyataan. Jadi kenyataan. Walaupun ceritanya agak panjang. Tapi sesuai akhirnya Allah buktikan kepada mimpi itu. Ditunaikan. Allah firmankan, demi sesungguhnya Allah telah membenarkan kepada Rasulnya akan mimpinya dengan sebenar-benarnya. Mimpi Nabi itu yakni yang Nabi alami dalam mimpi itu yakni la tadkhulunnal masjidal haram. Sungguh pasti kamu semua akan memasuki Masjidil Haram insyaallah. Jika Allah kehendaki, aminin, dalam keadaan aman. Tak ada gangguan. Muhallikin, dalam keadaan kamu boleh membotakkan ru'usakum, kepala kamu. Tuh, muhallikin itu mana membotakkan. Halaqo. Ya. Root word-nya halaqo. Maknanya membotakkan kepala. Kalau khalaqa itu mencipta. Kalau pakai khalaqa mencipta, halaqa buta. Makhluk itu ciptaan Allah, macam kita. Kita adalah makhluk Allah. Makhluk Allah. Itu mana ciptaan Allah. Tapi kalau makhluk pakai hak, orang buta. Jadi, ya ayuhal makhluk, wahai orang buta. Ya ayuhal makhluk, nah itu baru. Dalam keadaan membutakkan kepala karena sudah tahallul. Wa muqassirin, dan memendekkan saya, menggunting. Muqassirin maknanya masa tahallul bukan botak tapi hanya menggunting saja. Dipendekkan saja. La takhafun, dalam keadaan kamu tak ada ketakutan. Tentulah sahabat mendengar ayat ini yang Nabi diberi Allah ini, semua pasti seronoklah. Ayat ini turun di Madinah. Waktu itu Makkah masih dikuasai oleh orang kafir. Bayangkan. Jangankan orang muhajirin. Orang Ansar pun ingin melawat Makkah. Orang muhajirin pastilah sebab itu kampung halamannya. Ingin balik semula ke Makkah. Paling tidak umroh dengan tenang. Tiba Allah pula beritahu ini. Fa'alima ma lam ta'lamu, Allah Maha mengetahui apa yang kamu tak tahu. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Dan Allah jadikan selepas itu, selain itu, kemenangan yang dekat. Jadi selepas Nabi dan sahabat Muhajirin Ansar di Madinah nanti berjaya pergi Makkah menunaikan fardu ibadah umroh dengan selamat, ingat tahallul, buta kepala atau hanya gunting, tak lama kemudian nanti Allah akan beri kepada mereka kemenangan, yakni berjaya membebaskan kota Makkah. Nah, ini ceritanya panjang nih, kaitannya dengan al-ikhbar al-ghaibi. Dalam bahasa mukjizat ini namanya ijazul ikhbari. Al-ijaz al-ikhbari. Baik, tengok dalam ayat itu Allah sebutkan muhallikina rusakum, membotakkan kepala. Wa muqassirin, atau hanya sekadar menggunting. Ini bermakna, ya. Nih, kategori yang pertama, membotakkan kepala yang merupakan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah, di mana orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala. Kategori yang pertama, ini hanya ada 4 jenis sahaja. Tadi saya katakan hanya ada 4. Nomor 1 dan 2, yakni ketika haji dan umroh. Itu nomor 1 dan 2. Firman Allah tadi,
Bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenarkan atau membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar-benarnya, yakni bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut. Maknanya mukhalik itu botak habis, cukur rambut kepala, atau mengguntingnya saja, potong sikit saja. Sedangkan kamu tidak merasa takut sama sekali karena tak ada gangguan daripada orang kafir. Pergi aman, balik pun selamat. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu atau selama itu kemenangan yang dekat, yang kena dekat. So orang tahallul itu botak kepala ada dua, sama dengan botak kepala atau dengan potong. Dipendekkan saja. Mana yang lebih utama? Quran sebut botak dahulu, baru memendekkan. Maknanya botak lebih utama. Dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Ini hadis berikut ini, hadis Imam Musnad, hadis Imam Ahmad dalam Musnadnya. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'a lil muhalliqin birrahmah wal maghfirah talatan walil muqassirin wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat dan pengampunannya bagi orang yang membutakkan kepalanya sebanyak 3 kali. Sementara Nabi memohonkan pengampunan dan rahmat bagi orang yang hanya mencukur sekali saja. Bagi yang membutakkan kepalanya semasa tahallul, didoakan oleh Nabi 3 kali, dipohonkan pengampunan. Bagi yang hanya memendekkan, mencukur, menggunting sedikit saja, dicoba sekali. Hadisnya ini daripada Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, Nabi bersabda, Allahumma arham muhalliqin. Allahumma arham muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang hamba-hambu yang membotakkan kepalanya semasa tahallul. Itulah. Qalu, lalu sahabat bertanya, Ya Rasulullah wal muqassirin. Ya Rasulullah, doakan jugalah orang yang menggunting itu. Engkau pohonkan rahmat bagi yang membotakkan kepala. Doakan jugalah yang hanya menggunting, memendekkan itu. Wal muqassir qala, Nabi menjawab balik, Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, berilah rahmat pada orang membotakkan kepala. Dah 2 kali dah. Sahabat kata, Ya Rasulullah wal muqassirin. Ya Rasulullah, doakan jugalah kawan-kawan kita yang hanya mencukur, memendekkan itu. Nabi jawab lagi, Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Rasul, ya Allah, rahmatilah tu yang butak kepala. Sahabat mencadangkan yang keempat, minta kali yang keempat. Ya Rasulullah wal muqassirin. Ya Rasulullah, orang yang botakkan kau dah doakan 3 kali. Kenapa engkau tak doakan pula yang pendekkan, yang potong tu? Barulah Nabi bersabda, wal muqassirin. Wal muqassirin. Ya. Dan termasuk yang muqassirin. Artinya apa? Orang yang tahallul daripada ihram umrah ataupun haji, yang dengan tahallulnya dengan membotakkan kepala, didoakan 3 kali oleh Nabi agar Allah beri rahmat. Sementara yang hanya memendekkan kepala, menggunting, didoakan sekali saja. Ini bagi lelaki ya. Sebab perempuan hanya mengguntingnya, tidak boleh botak. Nanti ada penjelasannya. Nah, dalika padahal dalika anal halqa afdal liman atal haji fal halaqu afdal. Ini bukan bahwasanya membotakkan kepala bagi orang yang haji atau umrah, tahallul haji umrah adalah afdal. So nomor 1, nomor 2, membotakkan kepala merupakan ibadah, merupakan ketaatan kita kepada Allah.
tanda kita ingin dekat dengan Allah dan diberi pahala, botak kerana tahallul. Dah dapat 2 dah. 1 dan 2. Itu nomor 1 dan 2. Nomor 3. Botak kepala sebagai ibadah. Botak kepala dapat pahala. Nomor 3. Halku ra'sis sabiyyi fil yaumis sabi' li wiladatihi. Li wiladatihi. Membotakkan kepala bayi, sobiyun itu baby, di hari yang ke-7 setelah kelahirannya. Bayi lahir pada hari yang ke-7 kelahiran, kita sembelihkan kambing, kita botakkan kepala dia, lalu kita timbang rambutnya, kita sedekahkan dengan emas atau perak seberat timbangan rambutnya. Yang kita kata akikah itulah. Bedah hadis Nabi SAW. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bisatin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang akikah dengan kambing. Dengan seekor kambing. Dalam riwayat dengan 2 ekor kambing karena lelaki. Ini bermakna 2 ekor kambing lelaki itu bukan satu kewajiban, tapi afdal. Buktinya Nabi pernah kami akikah untuk cucunya Hasan, anak Ali yang pertama, hanya dengan seekor kambing. Jadi tentang bilangan, mana bukan satu kewajiban. Tapi ulama jumhur berpendapat, ini majoriti lah. Akikah itu adalah kambing. Itu pendapat yang kuat itu. Dengan kambing. Pada masa itu, unta ada. Banyak unta. Tapi kenapa tak pernah ada orang akikah dengan unta pada masa itu ya? Nah, ini maknanya Nabi dah tunjukkan ya kambing-kambing. Faqala, lalu Nabi bersabda kepada putrinya, pada ibu Hasan, Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Ya Fatimah, ihliqi ra'sahu. Wahai Fatimah, botakkanlah kepala anakmu itu. Kepala anakmu si Hasan tu botakkan saja, jangan hanya digunting, botak. Wa tasaddaqi, kemudian bersedekahlah kamu wahai Fatimah bizinati sya'rihi, dengan berat timbangan rambutnya. Kamu botakkan, rambutnya kamu kumpul, kemudian kamu timbang. Lalu kamu bersedekah dengan fiddah, perak, seberat timbangan rambut. Botakkan kepala baby pada hari yang ke-7 itu adalah ibadah. Dapat pahala. Jamaah sekalian, bagi kita hari ini melaksanakan perintah Nabi ini sangat mudah. Berbeza dengan pada zaman Nabi. Sangat mudah. Pertama, alat untuk membotakkan kepala baby yang masih lembut tersedia. Banyak dan selamat. Pada zaman Nabi akhirnya pakai apa ya? Membotakkan kepala baby umur itu. Bayangkan pada zaman Nabi pakai apa agaknya? Pisau kecil-kecil ke cemana agaknya? Itu pun susah dah. Yang kedua, disuruh timbang rambutnya.
Dengan apa menimbangnya pada zaman Nabi? Rambut itu kan timbangnya bukan 1 kilogram, 5 kilogram. Dan disuruh bersedekah dengan pakai apa timbang? Sudah lebih susah. Zaman sekarang insya Allah tidak susah. Ada timbang digital lah. Yang ketiga, kalau setakat seekor kambing, 2 ekor kambing, jamaah sekalian, Masya Allah, bagi umat Rasulullah sekarang ini alahai kecil. Bagi keluarga Ali bin Abi Thalib, seekor kambing, 2 ekor kambing itu mungkin sekian peratus hartanya. Sekian persen daripada kekayaannya. Ya, tidak mudah. Karena Ali bukan orang kaya. Ali bukan orang kaya. Jadi menyembelih seekor kambing, 2 ekor kambing itu, tak tahulah berapa persen daripada nilai kekayaannya. Mencukur, mengbotakkan kepala anak, itu pun satu masalah. Pakai apa zaman itu? Saya tak boleh bayangkan. Lalu suruh timbang, pakai apa timbangannya? Ini yang nomor 3. Jadi usahakan. Habis kasihanlah, busan. Ya tanya, suruhlah yang pakar membotakkan banyak. Sebab ini ibadah. Habis kalau tidak dibotakkan, katalah hanya digunting, boleh kak? Boleh, tapi nilai ibadahnya jadi kurang. Macam tadilah, macam tahallul tadi. Sah tahallulnya, tapi rugi ya. Karena Nabi hanya doakan sekali saja. Sementara bila dibotakkan kepala masa tahallul, didoakan 3 kali. Dan doa Nabi adalah makbul. Apalagi yang dipohonkan oleh Nabi, ya Allah, Allahumarham, Allahumarham. Ya Allah, rahmatilah dia, rahmatilah dia. Ini tidak diutamakan. Kita sedih ya mas sekalian kadang-kadang. Benda yang begitu jelas seperti ini masih diabaikan oleh setengah saudara-saudara kita, saudara muslim kita, kurang diambil berat. Tapi untuk tahun yang pertama kelahiran anaknya, Allahu Akbar. Bukan menghabiskan, bukan beli seekor kambing, seekor lembu tumbang. Tumbang. Kenapa memperingati hari lahir anak yang untuk ulang tahun yang pertama, tahun pertama? Jauh lebih meriah daripada mungkin akikah pun belum. 7 hari tak bolehlah sebab mak dia belum habis pantang. Apa kena mengena dengan pantang? Akikah tu hari yang ke-7. Jangan, mak dia belum habis pantang. Apa kalau pantang? Yalah, nanti mak dia tak akan makan daging. Nantilah bila habis pantang belikan 2 ekor kambing, suruh makan sendiri. Masya Allah, ini sedih. Kurang ambil berat. Wah, setiap bayi yang lahir itu Nabi kata rohina. Marhunun bi'akoti. Setiap bayi yang lahir itu adalah tergadai dengan apa tergadai. Kita mesti menebusnya. Macam barang yang kita gadaikan dan kita mesti menebusnya. Bayi yang lahir itu ibarat macam barang tergadai. Allah suruh kita menebusnya dengan mengakikahkannya. Hari itulah ditahnikkan, hari itulah diberi nama. Masya Allah. Luar biasa. Itu ibadah. Itu takarrub pada Allah SWT. Itu nomor 3 ya. Nomor 4. Botak kepala dapat ibadah. Botak kepala takarrub pada Allah SWT. Al-kafiru idza aslama. Itu nomor 4. Al-kafiru idza aslama. Yakni orang kafir ketika memeluk agama Islam. Orang yang baru masuk Islam. Divert lah. Masuk Islam. Hari itu masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang patut dilakukan sebelum buat yang lain? Botak kepala. Ini sunnah. Ini sunnah.
Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annan Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam amara rajulan kafiran aslama biqaulihi alki anka sya'rul kufri wahtatin. Alki anka sya'rul kufri wahtatin. Hadis yang dinilai hasan oleh Nasir Albani di dalam Sahih Sunan Abi Daud. Artinya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, menyuruh seorang kafir yang memeluk agama Islam, baru menjadi saudara baru, sabdanya, buanglah darimu rambut kekufuran. Buanglah daripada kamu itu rambut kekufuran. Dan berkhitanlah. Nah, seorang yang baru masuk Islam disunnatkan untuk membotakkan kepalanya dan Nabi suruh berkhatan. Khitan ke khatan. Bahasa Arab dipanggil khitan. Mungkin Melayu panggil khatan. Wattafaqal ulama rahimahullah annahu la yustahabbu halqur ra'si fi ghairi hadhil mawadi' al-arba'ah. Para ulama, semoga Allah merahmati mereka, telah sepakat. Ittafaqatu sepakat, ijma'lah istilahnya. Bahwasanya tidak disukai membotakkan kepala pada selain 4 keadaan ini. Tidak disukai membotakkan kepala selain 4 keadaan ini. Tahallul haji, tahallul umrah, akikah, semati akikah, dan baru memeluk agama Islam. Itu yang disimbolkan oleh Syekhul Islam dan kita istiqomah. Itu sepakat. Inilah botak kepala yang menjadi ibadah. Merupakan ketaatan diri kepada Allah. Kurbah, takarrub pada Allah. Dan diberi pahala. Diberi pahala. Habis macam mana selain itu? Itu nanti kita bicarakan. Ini yang ini kesimpulan daripada 4 tadi. Ulama sepakat tidak disukai. Ini bahasanya agak berhati-hati ya. Tidak disukai, jangan diharamkan atau dilarang. Istilah tidak sukai. Ulama ini jamaah sekalian, bila isyani dengan bahasa yang sangat berhati-hati. Dia tak akan kata haram jika tidak ada dalil yang jelas. Selagi tidak ada dalil yang jelas melarangnya, mereka tidak akan kata haram. Ya, mereka hanya kata tidak disukai. Itu. Sekarang bagaimana pula bagi perempuan? Ini saya selitkan di sini dahulu. Hukmu halqil mar'ati sya'ra ra'siha. Saya bacakan berikutnya. Hukmu halqil mar'ati sya'ra ra'siha. Kesimpulan tadi sudah ya. Jadi ulama sepakat tidak disukai membotakkan kepala pada selain 4 keadaan tadi. Tahallul haji atau umrah, akikah, dan orang yang baru memeluk agama Islam. Ini maksudnya membotak itu dengan sengaja, ya minta maaf katakanlah kalau tiba-tiba botak sendiri itu lain cerita. Itu tak ada kena-mengena. Ini istilah halqun itu maknanya ada unsur kesengajaan. Pilihan kita. Pilihan kita. Kalaulah memang botak, ya itu lain cerita. Hari-hari selai jatuh, ya lama-lama botak. Itu lain cerita itu ya. Itu lain cerita, tak ada hukumnya itu. Kita cabut gigi kita,
cabut gigi. Itu kan berdosa. Oh, nak jarakkan, itu kan berdosa. Tapi bagaimana kalau gigi itu tanggal sendiri? Ya tak dosa lah, Allah sendiri yang menanggalkannya. Begitulah maksudnya. Hukmu halkil mar'ati sya'ra ra'siha. Apa hukum perempuan, ini cerita muslimah ya, kalau cerita kafirah tak ada hukumnya, namanya kafir, membotakkan kepalanya. Hukum perempuan membotakkan kepalanya. Halqur ra'sisya. Atau mungkin mencukur rambutnya. Baik. Ada beberapa perkara yang perlu disampaikan ini. Paling tidak ada dua jamaah sekalian di sini. Ada dua pendapat. Yang pertama saya sampaikan Arabnya. Yajuzu lil mar'ati an taqussa sya'ra ra'siha min ajliz zinah. Yajuzu harus lil mar'ati bagi seorang perempuan wanita an taqussa menggunting. Nah, ini rupanya bukan membutakkan ya, menggunting, memendekkan lah namanya, memotong. Memotong, menggunting. Kosoyakis itu mikosun itu namanya gunting. Mikos, bahasa Arabnya mikos, gunting. Jadi maka menggunting, memendekkan sya'ra ra'siha, rambut di kepalanya. Harus. Ini pendapat pertama. Min ajli zina. Dengan tujuan zina. Zina itu mana tadilah supaya tampil rapi. Merapikan lebih tepatnya. Merapikan. Oh, panjang pendek macam tak cantik macam mana tak apalah, ini gunting supaya kemas. Itu. Tajammul harus hukumnya. Hanya malam yablugh haddan tushbihu fihi rijal. Selagi ia mengguntingnya itu tidaklah hingga sampai bentuk fashion yang menyerupai lelaki. Perempuan, untuk pendapat pertama, hukumnya harus menggunting rambut kepalanya untuk mengemaskannya, tapi tidaklah sampai menyamai, menyerupai gaya lelaki mengguntingnya. Sehingga kalau dilihat daripada belakang, orang tak boleh bisa ini laki ke perempuan. Atau tiba bentuk lelaki side band pula akan bukan main panjang saya. Nah, ini dilarang. Awil kafirat. Nah ini. Atau cara fashion mengguntingnya tadi menyerupai apa yang biasa dilakukan oleh orang kafir. Wal fasikot dan orang fasik. Ini adalah pendapat Abdul Aziz bin Bas, Arab Saudi, Saleh Ibnu Utsaimin, dan juga Majelis Fatwa dan Kajian Ilmiah Arab Saudi. Harus hukumnya. Alasannya apa? Alasannya yakni ini dia. Qassul mar'ati sya'ra ra'siha min ajli zinati minal masailil hadisah. Perempuan menggunting rambutnya dengan tujuan zina, merapikannya, minal masailil hadisah. Ia termasuk masalah hari ini. Masalah baru hari ini. Tak wujud pada masa dahulu. Amma qassuhu litakhfif minhu. Adapun jika mengguntingnya itu tujuannya untuk takhfif. Takhfif itu maknanya meringankan. Tak maaf kalau rambutnya katalah dahlah rambutnya tebal, panjang, oh, tentulah berat.
tentu berat. Jadi dia ingin meringankannya. Nampaknya susah lah, rambut saya terlalu tebal lah, berat, sangat panjang, tak perasa gunting. Takhfif namanya. Ada hadisnya riwayat Muslim, kana azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kal wafrah. Ini hadis riwayat Muslim. Artinya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menipiskan sedikit rambutnya. Menipiskan sedikit rambutnya. Sama ada dipendekkan atau ditipiskan. Kan ada kan apa tuh ya? Saya tak ngerti sebab saya ini ya cukur rambut mana yang paling basic, tak apa yang bentuk-bentuk. Kan ada kan kedai rambut tuh pakai gunting apa tuh, kalau digunting itu bukan potong habis, tapi hanya untuk menjarang apa supaya jarang nipis tuh, apa namanya, gunting apa. Kan ada tuh gunting. Nah, itu apa namanya? Yang dimaksudkan ya'khudna min ru'us. So ada min di situ. Jadi bukan membutakkan rupanya, bukan sekadar memendekkan, tapi dinipiskan karena terlalu tebal. Jadi mungkin ada alat khusus lah. Kalau sekarang tidak susah, karena memang banyak alat yang gunting yang fungsinya untuk menipiskan, bukan untuk memotong. Apa kan nama dia itu? Hatta takuna kal wafrah. Sehingga rambut istri Nabi yang asalnya tebal tadi, setelah dinipiskan, digunting agak nipis, bukan dipendekkan, dibutakkan, jadi pendek, bukan begitu. Menjadi seperti wafrah. Apa itu wafrah? Wafrah itu artinya ada dua. Satu, rambut yang melebihi bahu sedikit. Panjang sehingga melebihi separas bahu. Sedikit. Taklah sampai ke belakang. Biarkan panjang hingga mencecah bahu. Itu makna wafrah. Maknanya, rambut istri Rasulullah SAW tadi sebelum digunting, panjang. Jadi bila panjang mungkin berat. Maka dipendekkan sehingga hanya separas baunya. Yang kedua, wafrah maknanya rambut yang mencecah pelipis kedua telinganya. Jadi bukan sampai ke bahu, tapi sampai ke atas sedikit. Tidak sampai mencecah ke bahunya, sampai pada telinganya. Ini menunjukkan bahwa perempuan boleh menggunting rambutnya. Qassus sa'ri. Li ajli zina atau li ajli takhfif, dengan syarat tidaklah hingga menyerupai gaya lelaki, fashion lelaki. Bagi botak memang tidak boleh, ya. Perempuan memang tidak boleh dibotakkan, kecuali memang Allah yang suruh malaikat membotakkannya. Nah, itulah yang cerita. Allah perintahkan malaikat penjaga rambut untuk membotakkannya. Itulah yang cerita. Itu yang pertama. Dan ini juga diikuti qala qadil ayat hada dalilun. Ini kata qadiyat. Qadiyat pun sepakat hada dalilun ala jawazi tahdhifin nisa li syu'urihinna. Ini sebagai dalil bahwasanya harus hukumnya bagi muslimah untuk menipiskan atau memendekkan rambutnya. Menipiskan atau memendekkan rambutnya. Tapi dengan syarat di atas tadi, sebagaimana yang dinyatakan di atas tadi. Baik, itu pendapat yang pertama. Wa amma semuanya. Wa amma mastuh dita min qassis sya'ri ala iskali ba'dil hayawanat wa zamma bi asmaiha kalladhi yurabi qassatul asad wa ridha fihi tasbih bi hayat bahwa menun bi nisbati lirijali wan nisa. Ini mungkin sekarang di Malaysia kita tidak lihatlah. Ini memang bukan orang musyrik lah.
Kalau dalam bahasa yang mudah, adapun apa yang berlaku, yang direka cipta dalam fashion rambut, pendekkan rambut, seperti mana setengah menyerupai hayawan. Kembang gitu. Ya, ada orang buat fashion rambut macam rimau, macam pang, itu macam predator. Itulah masuk. Itu jelas-jelas dilarang lah itu. Tak kira laki, tak kira perempuan itu dilarang. Dilarang sekeras-kerasnya. Bahkan kalau dalam bahasanya itu dipanggil qassatul asad. Visi rambut yang kembang gitu. Ya, macam apa gunting rimau. Kan rimau tebal, yang tebal kepala. Itu tidak dibenarkan sama sekali yang seperti itu. Yang seperti itu. Baik, ya mas sekalian. Setelah pelajari 2 poin terpenting. Yang pertama bahwa tajammul itu termasuk perintah agama. Berpenampilan rapi dan kemas itu adalah perintah agama, itu ibadah. Sama ada kebersihan diri, kebersihan pakaian. Bahkan bila Nabi sebut kemas tadi, dan banyak kemas itu termasuklah mungkin sentiasa bergosok dan sebagainya. Hanya yang dilarang yakni berlebih-lebihan sehingga menghabiskan masa dan tenaga hanya untuk perkara-perkara yang seperti itu. Ini yang tidak dibenarkan. Ini dibenarkan. Yang kedua kaitannya dengan hukum hakam, bahasanya membotakkan kepala khas bagi lelaki dan perempuan yang masih baby. Yakni membotakkan kepala itu ada beberapa jenis. Ada beberapa kategori. Ada beberapa kategori. Ada 6. Kategori yang pertama, ia adalah ibadah. Dapat pahala. Taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 1. Ini jenis yang pertama. Jenis yang pertama ada 4. Sama ada yakni tahallul, haji atau umrah. Orang mukmin, orang kafir yang baru masuk Islam, dan bayi diakikahkan, tak kira anak lelaki maupun anak perempuan. Tadi lupa nak sebut. Sama ada bayi lelaki atau bayi perempuan. Selain 4 itu, ulama sepakat tidak disukainya. Dan yang baru tadi tempat separuh, bagaimana jika perempuan itu gunting rambut? Perempuan tidak dibenarkan sebagai botak kepala. Kecuali memang botak dengan sendirinya. Tapi menggunting rambut untuk zina, untuk tajammul, memedekkannya karena terlalu panjang, atau meringankannya supaya karena terlalu berat, lebat sangat. Tidak mengapa. Tadi diberi contoh, kal wafroh. Dipendekkan sehingga sepadas bau atau tinggi sedikit. Itu tidak mengapa. Hukumnya harus. Menurut pendapat yang pertama. Yang penting, yang ini lagi saya katakan, kalau dalam bahasa yang minta maaf mungkin agak terlalu kasar, orang Muslim, tak kira laki atau perempuan, di mana saja ia berada. Apalagi bila berhadapan dengan orang yang sebenarnya tidak boleh berpenampilan tidak kemas. Walaupun ukuran kemas itu tentu relatif. Tapi bagi kita yang beragama, tahulah. Tampil seperti ini sudah menepati syarat. Tidak boleh ala kadar, apatah lagi bila memakai baju, tadi baju yang kotor, baju yang tak terurus. Lebih-lebih lagi bila hendak sholat. Ada ayat tersendiri. Bila nak sholat, seorang tidak boleh cincang secicang-cicang. Minta maaf tadi saya katakan, kalau laki pakai kain sarung, itulah
Ada spring tadi lah, tarik panjang, lepas naik balik. Itu benar-benar menyali Al-Quran itu. Saya tunjukkan nanti ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya. Itu bukan hanya hadis Nabi ya, Quran yang suruh. Tapi itulah tidak dianggap setengah orang tidak menganggap itu perkara yang mustahil. Hal agama telah memberikan garis panduan yang sangat-sangat jelas. Nampaknya ya Mas Glenn, itu saya sampaikan untuk seri yang pertama ini. Insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Masih banyak lagi yang perlu kita jelaskan dalam nota ini. Mudah menjadi bekalan sedikit pengetahuan. Karena tadi semuanya ada 6, baru 1, bahkan ada yang haram, ada yang berdosa. Membusakkan kepala jadi dosa, masuk neraka pula. Yang tadi membusakkan kepala dapat pahala. Itu kan Masya Allah itu. Jadi itulah Islam. Islam betul-betul mengatur, bukan hanya mengatur kehidupan kita di akhirat nanti, tapi Islam juga mengatur kehidupan kita hari ini. Islam mengatur kehidupan kita hari ini. Itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah rileks dan santai.